Bersama dengan Tuhan kita melewati setiap perkara. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja, amin, berjaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemu. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, sumber amin Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Dengan-Mu Tuhan, amin, berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selama-lamanya Tuhan. Mari kita agungkan Dia. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Bapa di surga,
Kami sungguh menyadari bahwa hari-hari ini tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau. Kami butuh penyertaan-Mu. Biarlah ibadah Tuhan yang kami naikkan kepadamu menyatakan kehendak-kehendak Tuhan bagi setiap kami. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Kami ingin mengalami Engkau. Bawa kami Tuhan. Tarik setiap hati kami mendekat kepadamu. Kami mau persembahkan tubuh kami jadi persembahan yang hidup Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Hanya Kau bawa kami melekat kepadamu Tuhan. Bawa kami Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita sembah Dia, kita naikkan pujian penyembahan bagi Raja kita. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau layak menerima pengagungan, layak menerima pujian. Oh, Yesus, oh kami panggil nama-Mu Tuhan. Kasih pimpin ibadah ini Tuhan. Kami percaya sebagaimana Engkau berkata 2-3 orang sepakat di dalam nama-Mu Engkau hadir di tengah-tengah. Bahkan bukan saja Engkau hadir tapi Engkau sedang menyatakan kehendak-kehendak, kerinduan dan kasih-Mu bagi setiap kami. Kami siap membuka ibadah ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan. Terima kasih. Bawa kami lebih dekat. Untuk mengenal-Mu Bapa, mengenal cacat celah bagi Rajaku yang sangat ku cinta seluruh hidupku. Ku bawakan sebagai persembahan. Untuk mengenal isi hatimu, berjalan dalam segala kehendak dan rencana-Mu. Ukirkan aku di dalam tangan-Mu, meteraikanku di dalam hati-Mu. Bawalah aku, yes Lord, ke ruang pesta-Mu, di hadirat-Mu. Hanya cinta-Mu
yang puaskan aku, perkenananmu yang aku mau dekat denganmu, sentuh hatimu, Yesus Rajaku. Yesus, Kau Raja kami. Mari sama-sama katakan. Kudus, tak bercacat bagi Rajaku. Seluruh hidupku ku bawa sebagai persembahan. Bawa kami lebih dalam untuk mengenal isi hatimu Tuhan, dalam kehendak dan rencanamu. Ukirkan kami Tuhan, aku di dalam tanganmu, meteraikanku di dalam hati, bawa-bawaku ruang pestamu, di hadiratmu, hanya cintamu, oh hanya cintamu yang puaskan aku, perkenananmu yang aku mau dekat denganmu, sentuh hatimu, Yesus Rajaku. Oh, ukirkan kami di dalam tanganmu, oh, meteraikanku di dalam hati, bawa kami Tuhan di hadiratmu, hanya cintamu, hanya cinta. Kau puaskan aku, perkenananmu yang aku mau dekat denganmu, sentuh hatimu, Yesus Rajaku. Kami sembah, kami sembah, hanya cintamu, hanya cintamu membawa kami mengenalmu, oh pribadimu, yang kami rindukan Tuhan. Cari kami, bawa kami padamu Tuhan. Oh, kami sadar, sungguh kami menyadari hanya cinta Tuhan yang membuat kami sampai hari ini Tuhan masih tetap berdiri, masih tetap menyembah Engkau. Cukup Tuhan, kasih-Mu cukup bagi kami. Cukup Tuhan. Oh, biarlah mengalir kasih-Mu dari setiap kami. Nyatakan bagi dunia ini Bapa, bawa
Letakkan aku di dalam tangan-Mu, meteraikanku di dalam hati-Mu. Bawalah aku ke ruang pesta-Mu, di hadirat-Mu. Hanya cinta-Mu, amin, yang puaskan perkenanan-Mu, yang aku mau dekat denganmu, sentuh hati-Mu, Yesus Rajaku. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari angkat kedua tangan kita. Katakan, kalau sampai hari ini kami ada, itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, itu semua karena Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyempurnakan gereja-Mu, Engkau sedang membawa gereja-Mu hari-hari. Engkau sedang murnikan gereja-Mu hari-hari. Setiap kami Engkau sedang murnikan. Untuk itu ini kami Tuhan, kami mau berkata bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kami percaya cukup Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, tidak ada yang lain selain pribadi-Mu Tuhan. Itu menjadi jaminan untuk kami melewati setiap persoalan, setiap masalah dalam hidup kami. Dan bersama dengan Engkau, kami mau katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Hanya nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu yang menyertaiku. Katakan, oh, sampai habis bumi berlalu, siang malam menyatu, kan ku puja Engkau, kan ku puja, oh, dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Oh, hanya nama-Mu
ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu kan lebih lagi ini yang kami mau katakan, oh sampai habis bumi sampai siang malam. Amin, 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 amin. Kan ku puja Engkau Tuhan dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Oh, hanya namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu Tuhan, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Kasih sayangmu Tuhan, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kami bersorak bagi namamu Tuhan, hanya kasih-Mu, hanya cinta-Mu Yesus. Makasih. Mari kita akan melihat Petranya sepekan. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Masih di bulan April dengan tema bulanan gereja kita, Grace of Growing. Bersama saya Besa, saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membagikan informasi Gereja Petra selama sepekan. Berikut informasinya. Ibadah Petra Women, klik, doa penyembahan, PA Pemuritan, Petra Youth, Petra Kids, Petra Teens, dan ibadah raya minggu depan untuk saat ini masih belum diadakan di gedung gereja. Mari ikuti ibadah raya hari Minggu melalui live streaming Facebook dan YouTube Gereja Petra dimulai pada pukul 7 pagi. Jangan lupa follow page GPT Petra Makassar di Facebook dan subscribe channel Gereja Petra Makassar di YouTube supaya Anda mendapatkan notifikasi saat gereja online dimulai. Dengarkan radio streaming Gereja Petra yang berisikan lagu-lagu rohani, juga khotbah-khotbah di sini, atau download khotbah audio langsung melalui HP Anda di website ini.
Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan, dapat mentransfer melalui rekening BCA di nomor 025 0527 012 atau melalui OVO dan juga GoPay di nomor 0819 4420 8777 atas nama Paulus Yeditya. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat mentransfer melalui rekening BCA 025 5489 777 atas nama Perpuluhan GPT Petra. Mari doakan kota dan bangsa kita, terutama umat Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Setiap hari di rumah kita masing-masing jam 9 malam. Mari saudara-saudara sekalian, kita berdoa memohon belas kasih serta pengampunan atas negeri dan seluruh dunia. Minggu depan ibadah online kita akan disertai dengan perjamuan suci. Mari siapkan di rumah kita sepotong roti kecil atau biskuit yang ada di rumah Anda, serta anggur atau yang bisa Anda ganti dengan sirup ataupun teh dengan takaran gelas perjamuan. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14 berkata, "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Biarkanlah ketiga hal ini menjadi tugas utama kita sebagai umat Kristen dalam menghadapi situasi seperti ini. Demikian Petra News, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan yang setia. Setiap langkah hidupku, hatiku percaya dalam setiap perkataanmu, Kau yang menggenapi, Engkau yang membawa selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti wajah mereka di setiap hari. Tuhan selalu dalam hidupku selama-lamanya. Amin. Sepasti hujan turun memberkati. Kau selalu setia, Kau selalu setia dalam setiap langkah. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Amin. Oh.
Sorak-sorai bagi Allah. Amin, amin. Yes, kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengar firman. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah. Hati kami siap. Hati kami Tuhan terbuka. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam setiap hati kami dan berbuah-buah. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Nyatakan kehendak-kehendak Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan dan kehormatan ini. Saya bisa hadir lagi di tempat ini untuk share sesuatu, bagikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa tetap menang di tengah-tengah situasi yang semakin sulit. Bahwa tahun-tahun ke depan atau hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari yang tidak lebih baik tentunya buat kita. Waktu ini tidak akan lebih baik. Makanya kalau ada orang yang berkata jangan takut ke depan akan lebih baik, saya pikir kita perlu baca Alkitab kita ulang. Bahwa Alkitab sudah bilang, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ke depan ini kita akan menghadapi situasi yang sukar. Pengharapan kita atau optimisme kita dalam kehidupan bukan karena situasinya lebih baik. Saya nggak akan bilang bahwa situasinya ke depan akan lebih baik buat kita. Alkitab sudah gariskan bahwa situasi di akhir zaman ini akan bertambah sulit, bertambah sukar. Nah, bertambah sukar bahkan di situ maksudnya adalah bukan sekedar situasinya sulit, bukan hanya situasinya sukar, tapi hari-hari ke depan akan menjadi waktu-waktu penentuan buat iblis untuk melemahkan kehidupan kita. Itu sebabnya dia mau berusaha membuat kita lemah, makin lama kekuatan kita makin lemah dan akhirnya kita gampang sekali dihancurkan dan dikalahkan. Bahkan situasi ini akan menjadi sebuah situasi yang sulit buat kita karena iblis akan berusaha menempatkan kita dalam posisi-posisi yang Alkitab gambarkan seperti kita berada di tempat yang licin sekali. Sehingga kalau kita salah sedikit, kita kehilangan keseimbangan kita sedikit, kita akan tersungkur, kita akan terganjal, kita akan terjatuh di sana. Itu yang dimaksud dengan hari-hari yang sukar atau masa-masa yang sukar. Nah, itu sebabnya apa yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita untuk kita bisa menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Saya percaya salah satu hal yang perlu kita miliki dalam kehidupan adalah kita perlu membangun kualitas manusia di dalam kita. Bagaimana kita perlu membangun kualitas manusia di dalam kita. Bahwa yang di dalam kita ini sebenarnya yang paling menentukan. Bahwa situasi bisa datang dari luar kita apa saja. Tapi selama yang di dalam kita ini berkualitas, saya percaya saudara dan saya bisa mampu hadapi semuanya. Saya percaya saudara dan saya bisa handle semuanya kalau yang di dalam kita ini berkualitas. Nah, kita akan melihat beberapa ayat atau beberapa bagian dari firman Tuhan. Saya mengajak kita semua memperhatikan sama-sama di dalam kitab Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama. Bagaimana kita bisa menang menghadapi situasi yang tidak mudah buat kita hari-hari ke depan. Rut pasal yang pertama. Oke, kita akan membahas ini, kitab Rut pasal yang pertama. Coba bisa ditampilkan di multimedia kita. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama kita akan lihat. Ini kitab Rut, ini menarik sekali kita bahas karena ada beberapa prinsip kebenaran yang bisa kita tarik dari kitab ini. Seperti biasa, saya akan datang kepada saudara untuk mengajar saudara, lebih banyak untuk mengajar saudara. Nanti pendeta lain yang berkhotbah buat saudara. Saya akan mengajar saudara pagi ini. Sebelum saya akan masuk kepada poin kita, saya ingin memberi sebuah pendahuluan atau background daripada kitab Rut ini sebelum kita akan menukik tentunya nanti ya. Dalam kitab Rut pasal yang pertama, kita akan membaca seluruh pasal pertama ini, tapi mungkin tidak seluruhnya ayat, tapi kita akan membaca beberapa ayat, kita akan lompat-lompat saja karena waktu terbatas tentunya ya. Nah, saya mau sampaikan dulu kepada saudara bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi dibagi beberapa bagian. Kitab Perjanjian Lama ada berapa ya? Kitab Perjanjian Lama ada berapa Bapak Ibu?
Ya, memang kebaktian pagi ini agak susah-susah gampang. Saudara tidak mudah untuk diajak berpikir jemaat ya, untuk pagi-pagi begini ya. Saya mengerti banget, itu sebabnya saya sudah mempersiapkan diri saya untuk menjadi sabar menghadapi saudara. Saya ulangi sekali lagi bahwa khotbah pagi itu susah-susah gampang ya saudara. Oke, nggak apa-apa. Saya sudah mempersiapkan diri, saya sudah sarapan kok, jadi saya bisa lebih sabar menghadapi saudara. Perjanjian lama itu kan Alkitab kita terjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah perjanjian lama itu ada berapa kitab Bapak Ibu? Ada 39, nah itu ini baru keluar nih saudara. Umat Tuhan tuh kalau ada intimidasi baru keluar biasanya saudara kan. Oke, ya. Ada 39 kitab perjanjian lama, perjanjian baru itu ada 27 kitab. Memang saudara nggak hafal juga tetap masuk sorga. Ini tidak mempengaruhi keselamatan saudara ya. Nah 39 kitab perjanjian lama itu dibagi menjadi beberapa bagian kan. Yang pertama adalah 5 kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah setelah kitab Taurat ada 5 itu ada 12 kitab sejarah. Coba belum sama-sama kitab sejarah. Ada berapa kitab sejarah? Ada 12 itu dari Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Esther. Sampai di situ. Lalu berikutnya ada 5 kitab puisi atau kitab syair. Itu dari Ayub, Mazmur, Amsal, dan seterusnya. Ada 5 itu. Lalu disusul dengan 5 kitab nabi besar. Dan 12 kitab nabi-nabi kecil. Saya ulang. Ada 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi atau syair, 5 kitab nabi-nabi besar, dan 12 kitab nabi-nabi kecil. Ini supaya saudara ngerti aja. Ada 5 kitab Taurat, ada 12 kitab sejarah, ada 5 kitab puisi atau syair, ada 5 kitab nabi-nabi besar, lalu ada 12 kitab nabi-nabi kecil. Ini memang saudara tahu lah, ini informasi aja buat saudara supaya kalau nggak sempat ikut sekolah Alkitab, tapi saudara tahu pembagiannya gitu ya. Ini ada maksudnya, saya nyampein ini ada maksudnya, percaya aja. Nah, kitab Rut itu ada di dalam kitab sejarah. 12 kitab sejarah. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Ulang ya? 5 kitab, terus luar biasa saudara ya. Saudara bisa belajar dalam waktu cepat ini. Kitab Rut adalah salah satu bagian dari kitab sejarah. Nah kitab sejarah sendiri itu kita bagi menjadi 3 klaster. Ada 12 kan kitab sejarah, itu terbagi menjadi 3 klaster kalau kita bagi. Klaster yang pertama daripada kitab sejarah adalah kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan kitab Rut. Itu menceritakan tentang sejarah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan beberapa lama kemudian mereka tinggal di tanah perjanjian itu. Itu klaster yang pertama daripada kitab sejarah. Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Nah klaster yang kedua dari kitab sejarah adalah sejarah raja-raja Israel. Itu dari 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Itu kisah tentang raja-raja Israel tuh. Lalu klaster yang ketiga dari kitab sejarah adalah sejarah bangsa Israel di pembuangan lalu kembali dari pembuangan. Itu yang klaster yang terakhir. Jadi kitab sejarah ini dibagi menjadi 3 klaster ya. Sejarah bangsa Israel masuk tanah perjanjian dan beberapa lama mereka tinggal di sana. Lalu sejarah raja-raja Israel, dan yang ketiga adalah sejarah daripada bangsa Israel ada di pembuangan dan kemudian dia kembali dari pembuangan. Nah kitab Rut itu ada di klaster yang pertama daripada kitab sejarah. Berarti ini kitab Rut menceritakan tentang bangsa Israel ada di tanah perjanjian. Mereka hidup di tanah perjanjian, di tanah yang Tuhan janjikan buat mereka. Mari kemudian kita masuk kepada ayat kita. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama kita baca. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah. Apa yang dimaksud dengan tanah Israel? Wah, tadi saya udah jelaskan begitu-begitu saudaraku ya. Tanah Israel itu artinya apa?
Ini mereka ada di tanah perjanjian, yang dimaksud tanah Israel tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Tapi kok Pak ada krisis, ada kelaparan? Iya, karena Alkitab memang bicara begitu, bahwa di tanah perjanjian pun mereka mengalami krisis ternyata. Bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa gini, kalau mereka masuk tanah perjanjian terus mereka nggak ngalami masalah kan, sama dengan kekristenan. Kalau saudara dan saya percaya Yesus, tidak ada Alkitab yang berkata bahwa begini, bahwa kalau percaya Yesus, kalau kau rajin ibadah, tenang aja, kamu gak akan mengalami krisis, gak ada masalah, gak ada persoalan dalam kehidupanmu. Buat saya itu kebohongan. Kalau ada hamba Tuhan, pendeta yang menyampaikan di mimbar ini, bahwa kalau ikut Tuhan, rajin ke gereja, apalagi gereja Petra, saudara akan bebas masalah. Itu dusta buat saya. Itu nabi palsu mungkin. Bahwa Alkitab tidak pernah menjanjikan kita seperti itu. Bahwa siapapun saudara mau rajin kebaktian, gak rajin kebaktian, saudara mau punya iman yang besar atau iman yang kecil, kita akan mengalami masalah dalam kehidupan kita. Kita akan menghadapi pergumulan, masa-masa sulit, itu biasa dalam kehidupan. Coba bersama-sama, biasa. Jadi waktu saya dan saudara memutuskan untuk ikut Tuhan, tidak ada jaminan bahwa gini kita gak akan mengalami krisis dan masalah. Karena buat saya persoalannya bukan masalah dan krisisnya, bukan itu persoalan kita. Persoalannya gini, kita siap nggak hadapinya, kan gitu kan. Oke, jadi ini kebenaran yang saya mau tancapkan dulu sungguh-sungguh di hati dan kepala saudara. Bahwa karena banyak orang protes kan, katanya kalau masuk gereja Pak hidup aman, hidup bahagia. Mana buktinya, saya udah datang ke gereja tapi ternyata hidup saya punya masalah. Nggak ada yang janjiin kayak begitu Pak. Itu bisa-bisanya pendeta aja mungkin kalau sudah dengar kayak begitu. Enggak lah. Masalah bisa datang kapan aja dalam hidup kita. Krisis bisa datang dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab bilang gini, orang Israel umat Tuhan hidup di tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan, bisa ngalami krisis kok. Terus, coba kita lihat. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda. Coba lu sama-sama Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Rumah roti. Rumah roti juga pernah mengalami krisis roti kan. Harusnya rumah roti melimpah roti kan. Tapi ternyata Bethlehem mengalami kelaparan juga. Gak ada roti juga Pak. Biasa itu. Jadi krisis itu biasa dalam kehidupan. Gak ada yang luar biasa sebenarnya. Jadi pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Untuk menetap di sana sebagai orang asing. Terus ayat yang kedua. Nama orang itu ialah Elimelek. Coba bilang sama-sama Elimelek. Eli artinya bapa, Melek artinya raja. Berarti arti nama Elimelek adalah my father is my king. Bapakku adalah rajaku. Itu arti nama daripada Elimelek. Jadi ini keren namanya, saudara. Artinya namanya bagus. Nah, nama istrinya adalah Naomi. Naomi punya arti nikmat, menyenangkan, manis. Itu arti Naomi. Ada yang nama Naomi sini? Ibu Naomi ada? Arti nama Naomi itu manis, menyenangkan, nikmat. Tapi mungkin kalau kita baca berikutnya, ada masalah dengan keluarga ini. Kenapa? Masalahnya adalah nama Elimelek itu artinya bagus, nama Naomi keren, tapi nama kedua anaknya kurang bagus. Saya juga tidak tahu kenapa mereka kasih nama anaknya Mahlon dan Kilion. Tidak mudah untuk mencari arti nama Mahlon dan Kilion. Saya menemukan beberapa catatan tentang arti nama Mahlon dan Kilion. Mahlon artinya sakit-sakitan, Kilion artinya sedih dan merana. Adakah orang tua yang punya anak namanya sakit-sakitan? Atau si sakit? Atau aku namakan kamu sedih, sediwati atau sedihawan. Ini Naomi dan Elimelek punya anak, mereka kasih nama Mahlon dan Kilion. Ada beberapa suku di Indonesia yang kalau kasih nama anak itu tidak boleh sembarangan. Salah satunya adalah suku Jawa, itu nggak boleh sembarangan. Suku Jawa itu kalau punya anak itu orang tua kasih nama anaknya itu benar-benar tuh. Mesti tunggu wangsit. Terus juga nama anak itu menjadi doa daripada orang tua biasanya. Makanya orang Jawa tuh namanya selamat. Itu kenapa? Karena orang tua berharap anak ini selamat terus. Makanya dikasih nama selamat. Supaya dari kecil selamat. Orang tua Jawa kasih nama anaknya itu
Gunawan, supaya anaknya berguna. Orang Jawa kasih nama anaknya Sugiman. Pernah nggak ada teman namanya Sugiman? Itu nama orang Jawa tuh supaya gini, anak ini satu kali jadi orang kaya. Sugi itu kaya, man itu laki-laki. Jadi laki-laki kaya itu Sugiman. Jadi kalau orang tua Jawa itu kepengen anaknya satu saat menjadi direktur keuangan atau menteri keuangan, dikasih nama apa Pak? Kasman. Jadi Kas itu bendahara, Man itu laki-laki. Jadi kalau ada orang yang namanya Kasman itu memang orang tuanya kepengen, ini doa orang tuanya supaya anaknya satu saat jadi minimal kasir lah. Yang paling tinggi ya menteri keuangan, saudara kan. Kalau orang tua Jawa kepengen anaknya jadi manusia yang kuat, dikasih nama apa? Suparman. Karena kalau di luar negeri Superman. Jadi orang Jawa Suparman. Jadi itu orang Jawa. Ada satu suku di Indonesia yang saya tahu kalau kasih nama anak itu rada-rada sembarangan. Siapa di sini dari Batak Karo? Ada nggak yang dari Batak Karo? Bukan Batak Tapanuli ya, Batak Karo. Orang Batak Karo itu kalau kasih nama anak itu sembarangan, suku rada-rada sembarangan. Makanya saudara agak dengar nama orang Batak Karo itu aneh-aneh. Saya nggak tahu ya kalau sekarang budayanya apakah sudah mulai berubah. Tapi rata-rata nama orang-orang dari suku Batak Karo itu biasanya agak aneh-aneh. Saya punya teman namanya Plester. Itu cewek, teman saya perempuan namanya Plester. Plester boru karo sekali. Ya, saya juga bingung kenapa kamu namanya Plester ya, nggak tahu itu nama dari orang tua. Dulu saya tidak percaya Pak, saya pikir ini cuma cerita-cerita orang aja. Tapi ternyata waktu saya punya teman orang Batak Karo, mereka mengakui memang benar di sana itu punya kebiasaan kayak gitu. Jadi apa yang dipegang, apa yang dilihat sama orang tua, ya itu yang dikasih nama ke anaknya kalau anak itu lahir. Ada yang namanya rem sembiring, ada kursi ginting, ada. Agak aneh-aneh, itu kebiasaan mereka begitu. Mungkin kalau yang namanya kursi ginting itu waktu anak itu lahir, papanya lagi duduk di kursi dikasih tahu, Pak anak kamu lahir Pak. Dia lagi pegang kursi, lagi duduk di kursi, ya kursi ginting. Marganya ginting, jadi namanya kursi ginting. Nah saya mulai berpikir teman saya namanya Plester, boru karo sekali. Mungkin waktu dia lahir, bapaknya tuh lagi bikin pagar belah bambu. Dikasih tahu anaknya lahir kena pisau berdarah, dia ambil plester. Siapa nama anakmu? Wah udahlah lagi pegang plester ya Plester namanya. Jadi itu orang Batak Karo ya, beda suku beda. Nah saya tidak tahu apakah Elimelek dan Naomi terpengaruh oleh suku-suku itu, tapi saya nggak tahu kenapa. Karena biasanya orang Yahudi kasih nama anak itu nggak sembarangan. Namanya Elimelek bagus, namanya Naomi bagus, tapi nama kedua anaknya kurang bagus. Semuanya orang-orang Efrata kata Alkitab dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi ada kelaparan terjadi di Betlehem, krisis. Lalu kemudian Elimelek dan Naomi memutuskan untuk pergi, meninggalkan Betlehem dan pergi ke Moab, karena mereka mendengar di Moab ada kelimpahan. Terus kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dan singkat cerita, kita tahu sama-sama kisahnya. Kemudian ketika kedua anak Naomi mati, suaminya mati, kedua anaknya mati, Naomi tinggal sendirian. Jadi ternyata waktu mereka pergi ke Moab, bukan kebahagiaan yang mereka jumpai di sana, justru masalah datang kembali, musibah datang bertubi-tubi. Naomi tinggal sendirian dengan kedua menantunya. Lalu singkat cerita, Naomi kemudian berkata kepada kedua menantunya, udah lebih baik kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu, tidak ada lagi yang kamu bisa harapkan dari saya. Singkat cerita, menantunya yang bernama Orpa kemudian membuat keputusan pergi meninggalkan Naomi. Dia pamit sama Naomi dan kembali ke keluarganya. Tapi ada seorang mantu Naomi yang bernama Ruth yang memutuskan untuk tetap setia ikut Naomi. Coba kita lompat kemudian ayat 19. Kita lompat saja ayat 19. Nanti sudah bisa baca di rumah. Kisah dari Naomi dan kedua menantunya itu.
Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Yang dimaksud dengan keduanya siapa menurut Bapak Ibu? Naomi dan Ruth. Ruth menantunya yang memutuskan untuk tetap ikut Naomi. Dan Ruth berkata, kemana ibu pergi? Ke situ aku ada. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ruth memutuskan untuk setia. Dan akhirnya Ruth ikut Naomi pulang ke Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, apa? Naomi kah itu? Ini Naomi ini kayaknya, jadi tetangga-tetangga mereka masih kenali Naomi. Kayaknya ini kita kenali perempuan ini, kayaknya Naomi ya. Tapi saudara lihat, apa yang dikatakan oleh Naomi, ayat selanjutnya. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Mara artinya apa? Pahit. Jadi Naomi bilang begini sama tetangga-tetangganya, sama handai tolannya ketika dia pulang kembali. Dalam keadaan hancur, dalam keadaan gak karu-karuan perasaannya, ditinggal oleh suami dan anak-anaknya. Lalu kemudian Naomi bilang begini kepada tetangganya, jangan panggil aku si manis lagi, jangan panggil aku si nikmat lagi, jangan panggil aku si menyenangkan lagi, karena tidak ada yang menyenangkan lagi dalam hidupku. Panggil aku aja pahit, si pahit. Sebab katanya yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat yang ke-21. Tuduhan Naomi lebih sadis lagi kepada Tuhan akhirnya. Ini tuduhan Naomi kepada Tuhan. Dia berkata begini, yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Lalu tidak selesai di situ, dia berkata gini, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhanlah telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Mari kita ingin coba bongkar sedikit kisah ini. Ini kisah menarik. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Saya cuma mau sodorkan kepada saudara. Ada 3 prinsip penting dalam kisah ini. Prinsip yang pertama adalah waktu saudara dan saya menghadapi masa-masa sulit, waktu saudara dan saya menghadapi situasi yang sukar, waktu krisis datang dalam kehidupan kita, prinsip yang pertama yang kita pelajari dari kisah ini adalah jangan pernah lari dari masalah saudara. Ulang. Ini prinsip yang pertama yang kita bisa tarik dari kisah ini. Yang pertama adalah gini, waktu kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita, krisis itu biasa terjadi. Saudara gereja nggak gereja, krisis bisa datang dalam hidup saudara. Tapi persoalannya lagi nih, waktu krisis datang dalam hidup saudara, jangan pernah lari dari masalah saudara. Hadapi setiap krisis saudara, hadapi setiap masalah saudara. Karena waktu saudara lari dari krisis saudara, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah saudara sebenarnya. Itu cuma bisa menambah masalah saudara. Terbanyak reaksi orang waktu menghadapi krisis adalah kita berusaha menghindar dan lari dari krisis itu. Harusnya sikap kita sebagai anak Tuhan adalah gini, waktu saudara hadapi krisis dalam hidup saudara, hadapilah krisis itu, jangan pernah lari dari masalah saudara. Kasih tahu samping kanan kirinya, jangan lari dari masalah. Masalah saudara tidak akan selesai dengan cara saudara lari menghindar dari masalah saudara. Hadapi masalah saudara. Kita belajar apa sih dari Elimelek dan Naomi? Waktu krisis datang di Betlehem, mereka cepat ambil keputusan untuk lari dari Betlehem. Mereka tinggalkan Betlehem. Mereka nggak belajar untuk hadapi masalah mereka. Dan ini yang kita temukan, bahwa waktu mereka coba lari dari masalah mereka, justru mereka mengalami kehancuran di sana. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-6. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Kita bandingkan ayat yang ke-6 ya. Kemudian berkemaslah Naomi dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa apa? Hadapi masalah saudara, karena masalah itu biasanya punya durasi, Pak. Ulang. Hadapi masalah saudara,
Karena biasanya yang namanya krisis atau masalah, persoalan apa aja itu bentuknya. Semua kita akan menghadapi masalah kan. Krisis kita hadapi semua. Cuma beda skala aja, beda besarnya aja, beda skalanya aja. Mungkin ada yang skalanya besar krisisnya, ada masalah yang skalanya kecil. Tapi semua kita, saya ingin pastikan semua kita punya krisis masing-masing. Kita punya masalah masing-masing. Tapi hadapi krisis saudara, jangan pernah lari dari masalah saudara. Waktu saudara lari dari masalah saudara, saudara bukan menyelesaikan masalah saudara. Saudara nambah masalah dalam kehidupan. Itu sebabnya baca baik-baik ayat ini. Bahwa ternyata begini, waktu orang-orang di Bethlehem hadapi krisis mereka, saya mau tanya, Tuhan biarin mereka enggak? Enggak Pak. Tuhan enggak biarin mereka. Krisis biasa datang, hadapi. Tuhan ada kok. Amin. Masalah terbanyak dan kita cepat bereaksi dan kita akhirnya memutuskan untuk lari dari masalah kita. Dan kita nggak pernah belajar mempercayakan hidup kita sama Tuhan begini. Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia dan Tuhan adalah Tuhan yang tetap memperhatikan kehidupan kita. Krisis itu ada durasinya Pak, hadapi dia. Dan waktu saudara hadapi dia, Tuhan sedang melatih hidup saudara. Amin. Coba kita menyimpang dulu sedikit kepada 1 Petrus pasal yang pertama. Coba kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang kelima. Coba kita lihat. Mungkin dari ayat sebelumnya lebih bagus ya. Coba kita lihat mulai dari ayat yang keempat ya. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Coba lalu sama-sama bergembiralah akan hal itu. Bergembira akan apa nih Pak? Akan masalah, akan persoalan-persoalan yang saudara diizinkan Tuhan untuk saudara hadapi dalam kehidupan. Bergembiralah, kalau saudara baca ayat sebelumnya kan soal itu kan. Sekalipun katanya, sekarang ini, kamu apa katanya? Sekalipun sekarang ini apa katanya? Seketika, coba bilang sama-sama seketika. Harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Garis bawahi kata seketika. Itu artinya apa kalau seketika? Krisis, masalah dan kesulitan itu cuma apa? Seketika. Cuma memang seketikanya itu beda-beda kan? Seketika buat Pak Robi bisa 15 tahun. Buat saya mungkin cuma 5 bulan, bisa ya kan? Masing-masing kan beda, tapi Alkitab bilang seketika kok. Terus ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perhatikan saudaraku, ternyata itu yang saya bilang, kenapa kita mesti menghadapi semua masalah kita, kenapa kita mesti hadapi semua krisis-krisis persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau membentuk kita. Bahwa persoalan-persoalan krisis yang kita alami itu cuma ujian buat kita. Supaya kita kemudian bertumbuh dalam kemurnian iman kita. Kita semakin dimurnikan. Karena begini Bapak Ibu, waktu saudara dan saya mengalami masalah di dunia ini, kita diuji. Supaya kita murni, tapi nanti kalau kita lolos hadapi semua itu, kita selesaikan semua itu dengan sebuah mentalitas kerajaan Allah, hadapi semua masalah saudara. Saudara lolos, saudara keluar, saudara dipuji. Jadi diuji supaya ulang. Kita diuji supaya dipuji. Hari ini saudara memuji Tuhan. Kalau saudara lolos ujian, saudara dipuji Tuhan. Ulang. Hari ini saudara dan saya memuji Tuhan kan?
Tapi kalau kita lolos dari ujian kita, kita hadapi ujian kita dan kita keluar jadi pemenang dalam semua masalah kita, kita bukan lagi orang yang diuji, kita akan jadi orang yang dipuji. Memuji Tuhan hebat nggak? Memuji Tuhan dahsyat nggak? Dipuji Tuhan lebih luar biasa lagi. Saya berdoa supaya jemaat ini menjadi jemaat yang akan dipuji oleh Tuhan. Nah, bagaimana menjadi jemaat yang bisa dipuji oleh Tuhan? Lewati ujianmu. Makanya selalu bahasa Alkitab gini, sekalipun aku melewati lembah, lewati Pak. Jangan menghindar. Mentalitas orang banyak adalah lari dari masalah, menghindar dari masalah. Enggak, mentalitas anak Tuhan beda Pak. Hadapi masalah saudara. Lewati masalah saudara. Amin. Karena itu cuma seketika kok. Dan waktu saudara lulus, saudara lolos dari setiap masalah saudara, saudara lewati masalah saudara, saudara akan jadi orang yang dipuji oleh Tuhan. Amin. Kurang amin kayaknya saudara ini. Saudara gak mau hadapi masalah saudara? Makanya akhirnya gini, kehidupan kita nggak pernah lihat kemenangan yang ajaib. Kenapa? Karena kita tidak mau hadapi. Kita cenderung untuk menghindar dari masalah kita. Ini prinsip yang pertama yang kita pelajari. Waktu krisis datang, masa sulit datang dalam hidup saudara, hadapilah. Karena waktu kita hadapi masalah kita, itu kan cuma ujian untuk memurnikan iman kita. Waktu kita lulus dari ujian kita akan jadi orang-orang yang dipuji oleh Tuhan. Amin. Prinsip yang kedua, yang saya mau sodorkan kepada saudara hari ini dalam kisah ini, bahwa krisis atau masalah kita, atau masa-masa sulit yang saudara dan saya hadapi, itu cuma menunjukkan sebenarnya siapa yang sedang memerintah hidup kita. Saya ulang sekali lagi, situasi yang sulit, krisis-krisis yang kita alami dalam kehidupan, itu cuma menunjukkan sebenarnya siapa yang sedang memerintah hidup kita. Coba kita mundur sedikit, kita kembali kitab Rut pasal yang 1 tadi, tapi saya mau ajak kita mundur sedikit. Tadi saya jelaskan di awal, saya bilang tadi di awal bahwa gini, saya menjelaskan pembagian-pembagian kitab itu bukan tanpa maksud. Saya membaginya tadi kan, bahwa kitab sejarah itu dibagi dari 3 klaster. Klaster yang pertama di kitab sejarah itu kitab Rut ada di situ tuh. Ini sejarah bangsa Israel masuk tanah perjanjian dan berapa lama mereka tinggal di tanah perjanjian. Berarti kalau kita mau tahu background daripada kitab Rut ini, kita mesti mundur ke kitab sebelumnya. Kalau kita baca tadi Rut pasal 1 ayat 1, berarti kita mesti mundur kan ke Hakim-Hakim pasal yang terakhir ayat yang terakhir. Karena itu merupakan background, itu merupakan latar belakang daripada Rut pasal 1 ayat 1. Jadi sebelum kita masuk Rut pasal 1 ayat 1, kita harus baca dulu Hakim-Hakim pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Ayat berapa itu? Multimedia bantu kita. Hakim-Hakim pasal yang terakhir. Karena kitab Rut ini ada kan dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut. Nah itu, jadi ini kitab-kitab yang berurutan Pak. Makanya kalau mau tahu kitab Rut pasal 1 ayat 1 latar belakangnya apa? Bacalah Hakim-Hakim pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Kalau tidak salah Hakim-Hakim pasal 21 kayaknya. Kalau tidak salah ya, ayat 25. Kalau nggak salah ya pasti benar ya. Oh ya, betul kan? Pada zaman ini Hakim-Hakim pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Dia cuma memberitahu kepada kita apa sih latar belakang sampai kita tadi tahu kan ada Rut pasal 1 ayat 1 itu. Ini dia latar belakangnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Perhatikan kalimat berikutnya. Ini informasi dan keterangan yang Alkitab kasih tahu buat kita. Supaya kemudian kita bisa mengerti sebenarnya apa latar belakang daripada Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang apa katanya? Berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ulang. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut. Kenapa? Karena tidak ada yang memerintah. Makanya orang diperintah oleh diri masing-masing. Masing-masing orang memerintah dirinya. Dan berbuat apa yang baik menurut pandangannya. Kalau dia baik, dia pikir baik, dia bikin ini. Kalau dia pikir ini yang baik, dia lakukan ini. Jadi orang semua bikin sesuka hati mereka aja. Karena tidak ada yang memerintah kan. Jadi orang menjadikan diri mereka masing-masing raja yang memerintah mereka. Nah dari sini kemudian kita mengerti. Coba masuk kepada Rut pasal 1 ayat 1. Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Ketika terjadi krisis Pak.
Apa yang terjadi? Lalu pergilah seorang dari Bethlehem beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Berarti kita mengerti kenapa Elimelek dan Naomi memutuskan untuk pergi ke Moab. Sudah tahu? Kita mengerti kan? Kenapa mereka memutuskan untuk pergi ke Moab? Ulang, gak apa-apa. Kan saya bilang tadi saya sudah sabar menghadapi saudara. Kenapa Elimelek dan Naomi memutuskan untuk pergi ke Moab? Karena orang pada zaman itu diperintah oleh dirinya sendiri. Mereka berbuat, mereka bertindak, mereka memutuskan sesuka mereka. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Ini saya bertanya nih. Kalau bertanya, jawab. Saya bertanya. Menurut saudara, ketika Bethlehem mengalami krisis, lalu Elimelek dan Naomi memutuskan untuk pergi ke Moab. Kenapa dia pergi ke Moab? Karena di Moab tentunya dia mendengar ada kelimpahan kan? Betul nggak? Kalau nggak ada makanan di Moab juga nggak ada kelimpahan, ngapain dia pergi ke sana kan? Nah, pertanyaan saya buat saudara bukan itu. Pertanyaan saya adalah ini. Kalau Elimelek dan Naomi memutuskan meninggalkan Bethlehem yang sedang mengalami krisis, lalu pergi ke Moab, menurut saudara wajar nggak itu? Ulang nih saya nanya nih, ya kan? Ini Bethlehem lagi ngalami krisis, nggak ada makanan Pak. Kemudian Elimelek dan Naomi memutuskan untuk pergi ke Moab. Menurut saudara wajar nggak itu? Setuju ya Pak? Keputusan itu wajar kan? Mungkin kalau kita jadi Elimelek dan Naomi akan memutuskan hal yang sama juga. Tapi pertanyaan saya begini, apakah yang wajar itu benar? Mulai cerdas ini, saudara. Kalau cerdas gini enak khotbahnya ya, saudara. Berarti begini, sesuatu yang wajar tidak selalu benar. Masalahnya adalah gini, hidup saudara dipandu oleh apa? Hidup saudara diperintah oleh apa? Hidup saudara didrive oleh apa? Oleh kebenaran atau oleh hal yang wajar? Itu yang saya bilang tadi, prinsip yang kedua yang saya mau bagikan kepada saudara sebenarnya gini. Krisis dan masalah datang dalam hidup kita itu cuma menunjukkan sebenarnya siapa yang sedang memerintah hidup kita. Waktu krisis datang, terbukti kepada kita kan bahwa Elimelek dan Naomi yang memerintah bukan Tuhan. Tidak sesuai dengan nama Elimelek. My father is my king. Enggak. Ternyata yang memerintah dalam hidup Elimelek bukan Tuhan. Yang meminta dirinya sendiri. Kita sudah baca ayatnya tadi. Dan kita mengerti bahwa kenapa Elimelek dan Naomi memutuskan. Karena enggak ada orang waktu itu yang memerintah. Sehingga mereka perintah diri mereka masing-masing. Apa yang mereka anggap benar buat diri mereka. Masalahnya adalah waktu mereka memutuskan pergi ke Moab, apakah itu kehendak Tuhan buat mereka? Saya cuma mau bandingkan aja satu kisah di Alkitab. Hampir mirip. Itu ada di Kejadian pasal 26 itu. Ishak mengalami hal yang sama dengan Elimelek. Dia mengalami krisis, kelaparan. Coba dibuka dulu Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Coba kita sedikit bandingkan kisah ini dengan kisahnya Ishak. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin itu. Terus ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan dirinya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu. Ishak sudah memutuskan untuk pergi ke Mesir. Dia cuma datang ke Elimelek cuma untuk memastikan bahwa dia akan segera pergi ke Mesir. Karena dia di Mesir dia dengar ada kelimpahan, sedangkan di tempat dia tinggal sedang terjadi krisis yang luar biasa. Tapi datang firman Tuhan buat Ishak. Ishak, jangan pergi ke Mesir. Dan sudah baca terus kisah ini. Ishak kemudian bertindak seperti yang Tuhan firmankan. Dia batalkan pergi ke Mesir. Dia tetap tinggal di tanah itu. Nah, apa yang terjadi waktu Ishak memutuskan untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan buat dirinya? Coba kita lompat ya, ayat 11. Kejadian pasal 26 ayat 11. Oh, bukan ayat 11 ya.
Ayat 10 maksud saya, coba ayat 10 kali. Oh bukan juga ya. Ayat yang bilang gini, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Kejadian 26 ayat 12. Ayat 12. Ini dia. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab apa? Sebab Ishak hebat. Sebab tanah itu subur. Tanah itu lagi ngalami kekeringan, Pak. Tapi apa yang membuat Ishak berhasil? Sebab ia diberkati Tuhan. Sebab berkat Tuhan kan. Ayat 13. Ini saya percaya pas saudara suka baca ayat ini. Dan orang itu apa? Dan apa? Orang itu apa? Siapa orang itu? Ishak yang mana? Ya saya tahu. Ishak anaknya Abraham. Ishak anaknya Abraham yang mana tuh? Yang tadi, yang sudah berencana untuk pergi ke Mesir. Tapi dengar firman Tuhan. Tuhan bilang suruh, jangan pergi ke Mesir. Tinggal aja di negeri ini. Gimana Tuhan lagi kelaparan nih? Enggak. Tuhan bilang tinggal aja di sini. Ishak ikuti apa yang Tuhan katakan kan? Orang itu kan yang dimaksud ini kan? Dan orang itu ini kan Ishak yang itu kan? Menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sudah bandingkan sama Elimelek, ada enggak ayat yang beritahu kepada kita bahwa Elimelek tanya Tuhan? Elimelek dengar firman Tuhan? Enggak ada Pak. Elimelek main memutuskan. Itu yang saya bilang tadi sama saudara bahwa gini, krisis dan masalah itu datang cuma untuk menunjukkan sebenarnya siapa yang sedang memerintah hidup saudara. Kita tuh kadang-kadang reaksi kita salah dalam menghadapi masalah karena kelihatan memang gini, siapa yang sedang memerintah hidup kita. Jadi masalah itu datang dalam hidup kita cuma untuk menunjukkan kualitas kita sebenarnya. Siapa yang sedang memerintah hidup kita dalam kita? Tuhan kah? Kebenaran kah? Atau diri kita sendiri? Itu yang saya bilang, makanya wajar kan Elimelek memutuskan ke Moab, kan wajar dong. Tapi masalahnya gini, yang wajar itu belum tentu benar. Kalau rumah tangga udah gak cocok, yang wajar apa Pak? Yang wajar apa? Cerai, itu wajar. Tapi apakah itu yang benar? Siapa yang sedang memerintah hidup saudara? Kebenaran atau kewajaran yang memerintah hidup saudara? Sesuatu yang wajar tidak selalu benar. Hidup kita harus dipandu oleh kebenaran. Itu sebabnya ini kadang-kadang tekanan dan krisis datang cuma untuk membuktikan sebenarnya siapa yang sedang memerintah hidup kita. Saya berdoa supaya jemaat ini semua hidup diperintah oleh kebenaran. Bukan oleh hal yang wajar. Wajah saudara semakin tertekan. Saya pindah aja ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang terakhir sekaligus ini terakhir selalu memberi kabar sukacita buat saudara. Prinsip yang ketiga dari kisah ini adalah di tengah-tengah krisis, percayalah Tuhan itu tetap setia buat kita. Apa yang bisa membuat kita bertahan hadapi semua krisis kita, bukan situasinya lebih baik. Mungkin situasinya tidak lebih baik buat saudara. Mungkin situasinya kok tambah lama tambah sulit Pak. Saya sudah berdoa, saya udah gak mampu lagi Pak. Tapi kalau kenapa situasinya lebih sulit? Enggak, yang membuat kita mampu bertahan dan lewati semuanya adalah gini. Karena kita tetap percaya kita punya Tuhan yang setia. Coba kita lihat ya, ayat yang ke-19. Ini kecenderungan daripada kita semuanya. Sebenarnya kisah Naomi ini menggambarkan sebenarnya kecenderungan kita. Waktu kita ngalami masalah, waktu kita ngalami krisis dalam kehidupan kita, kita bereaksi salah, kita bereaksi nggak benar. Lalu kemudian situasinya tambah sulit buat kita. Lalu kita mudah sekali untuk menyalahkan Tuhan. Kita mudah sekali menyalahkan semuanya dalam kehidupan kita. Naomi pun sama. Ayat 20 maksud saya. Ayat 20, coba kita lihat ayat 20. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Pertanyaan saya adalah, apakah benar Tuhan melakukan yang pahit dalam hidup Naomi? Siapa yang suruh Naomi pergi ke Moab? Siapa yang suruh?
Nggak ada yang suruh, Pak. Mereka bertindak sendiri untuk memutuskan ke sana. Dan kita sudah lihat di ayat yang ke-6 tadi. Waktu saudara-saudara, rekan-rekan, tetangga Naomi bertahan di Bethlehem, Tuhan memperhatikan umatnya kok. Tuhan memelihara umatnya kok. Kali ini ketika semuanya hancur, ketika semuanya berantakan, harapan-harapan Naomi hilang lenyap dalam kehidupannya. Lalu kemudian dia dengan mudah menyalahkan Tuhan dalam hidupnya kan. Itu yang sering kita lakukan waktu kita menghadapi masalah. Kita pikir Tuhan yang bikin semuanya ini. Enggak, itu keputusan kita biasa yang buat kacau. Tuduhan Naomi lebih parah di ayat 21, itu yang saya bilang. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Pertanyaan saya, apakah Naomi pulang dengan tangan kosong? Ulang. Apakah Naomi pulang dengan tangan kosong? Dia nggak punya apa-apa kan? Dia nggak punya harta. Benarkah Naomi pulang dengan tangan kosong? Ternyata kalau kita pelajari enggak juga. Naomi pulang dengan Ruth. Dia bawa menantu. Dan saudara baca kisah Ruth ini selanjutnya. Pasal 2, pasal 3, pasal 4. Naomi dipelihara Tuhan hidupnya lewat Ruth. Ruth memang menantu Naomi. Ruth bukan anak Naomi. Tapi waktu Ruth pulang ke Bethlehem, Tuhan kasih Ruth buat Naomi. Berarti gini, tuduhan Naomi tidak berdasar. Tuduhan Naomi berarti invalid kepada Tuhan. Kita seringkali gampang nuduh Tuhan kan. Padahal Tuhan gak pulangin Naomi dengan tangan kosong. Tuhan kasih Ruth. Dan Ruth merupakan mata air yang Tuhan berikan buat Naomi. Ruth merupakan pengharapan yang Tuhan berikan. Ruth adalah orang yang Tuhan berikan dalam hidup Naomi. Dan akhirnya memelihara kehidupan Naomi dan masa depannya. Bapak Ibu, saya cuma mau beritahu begini. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap setia buat kita. Buruk seperti apapun situasi saudara, kacau seperti apapun kehidupan saudara, Dia tetap Tuhan yang setia buat kita. Dia tetap Tuhan yang menyediakan mata air buat kita. Cuma kadang-kadang mata kita nggak bisa lihat. Kenapa? Mata kita sudah tertutup oleh kekecewaan dalam kehidupan kita. Makanya bahaya banget kekecewaan ketika menutupi mata hati saudara. Waktu saudara ditutupi mata hati saudara dengan kekecewaan, saudara akan sulit untuk melihat tangan Tuhan sedang bekerja buat saudara. Makanya hari ini singkirkan semua kekecewaan dalam hidup saudara. Benar apa yang Alkitab bilang, Yesus katakan begini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kekecewaan itu bisa membuat saudara menolak Tuhan dalam hidup saudara. Hari ini saya berdoa supaya semua kekecewaan yang saudara alami dalam kehidupan, karena saudara menghadapi situasi yang paling buruk sekalipun dalam hidup saudara, itu semua berlalu dalam hidup saudara. Lalu kemudian gini, dengan mata hati yang terang, saudara bisa melihat bahwa gini, oh, di tengah-tengah situasi yang paling buruk sekalipun dalam kehidupan saya, Tuhan tetap Tuhan yang setia, yang menyediakan masa air buat hidup saya. Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tetap memberikan jalan keluar buat hidup saya. Bisakah saudara lihat hari ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap menyediakan mata air buat saudara? Sesulit apapun situasi saudara, Dia tetap Tuhan yang setia. Hadapi krisis saudara, lihat kemenangan dalam kehidupan saudara. God bless you, Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Berdirilah dengan imanmu, tegak hadapi semua masalah saudara hari ini. Jangan menyerah dengan situasi saudara. Saudara punya Tuhan yang tetap setia buat saudara. Amin. Dia menyediakan mata air buat saudara. Percayalah, kadang-kadang orang mungkin yang tidak saudara anggap, situasi yang saudara tidak anggap, mungkin jangan-jangan itu Tuhan sediakan buat saudara untuk menyediakan dan memelihara hidup saudara. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Yes, sungguh mulia
janji-Mu, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. besar setiamu Tuhan, Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sekali lagi sama-sama nyanyikan pujian ini sama Tuhan. Katakan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. katakan tiada pernah sedetik pun Tuhan tinggalkanku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan gak pernah tinggalin saudara dalam hidup saudara. Dia Tuhan yang setia buat kita. tiada pernah kau tinggalkan. Tiada pernah kau tinggalkan. Mulia Yes. dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Mari angkat hatimu sama Tuhan, katakan, Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu. dalam janji-Mu, Yes. kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, Besar setiamu Tuhan di hidupku. mari dengan segenap hati sama-sama katakan, haleluya. Yesus Engkau Juru selamatku, Dalam janji-Mu, dalam janji-Mu, kemenanganku, kemenanganku oh, selamanya. kan ku nyatakan. Mari sama-sama katakan, Besar besar setiamu Tuhan Tuhan di hidupku. Oh, Yesus Tuhan, selamatku, dalam janji-Mu. dalam janji-Mu, Yes, haleluya. kemenanganku Kuatkan umat-Mu Tuhan, teguhkan umat-Mu hari ini. kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, Besar setiamu Tuhan. besar setiamu Mari kita Tuhan, nyatakan sama-sama, besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan di hidupku. Thank you Jesus. Haleluya. Ada 1-2 orang di tempat ini yang sedang hampir goyah menghadapi situasi. Hari Tuhan ingin beritahu kepadamu, Dia Tuhan yang setia. Mungkin situasinya bertambah sulit, tapi percayalah, Dia sedang menyediakan mata air jawaban buat hidup saudara. Dia sedang menyediakan mata air pengharapan dalam hidupmu. Buang semua kekecewaanmu, buang semua kepahitan dalam hidupmu. Karena itu hanya akan menutup mata hatimu untuk melihat penyediaan Tuhan buat engkau. Hamba berdoa Tuhan, supaya setiap orang yang hadir pada pagi hari ini mengalami engkau hari ini. Mereka menjadi umat Tuhan yang gagah perkasa, yang siap untuk menghadapi apapun dalam kehidupan mereka. Sebab Tuhan memerintah hidup mereka. Tuhan yang memerintah hidup mereka adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami semua. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Teguhkan, kuatkan. Ada beberapa orang yang hampir goyah hari ini. Teguhkan mereka, kuatkan mereka.
Hambamu berhenti, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti. Hambamu selesai, tapi Roh Kudus tidak pernah selesai. Hambamu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini, tapi Roh Kudus terus mengajarkan buat umatmu. Supaya di hari-hari ini mereka terus menjadi umat yang berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berkati umat Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Pasti wajah mereka di setiap hari. Amin. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti Tuhan, sepasti hujan turun memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah membawa setiap persembahan kepadamu. Kami beri dengan segenap hati. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan menutup ibadah online pada hari ini. Kami percaya bahwa kuasa ibadah mengubah setiap kami. Untuk itu kami mengangkat kedua tangan kami terima berkat-Mu Tuhan. Biarlah kasih daripada Bapa, penyertaan dari Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, kasih yang tidak pernah berubah, dan penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha kami berjumpa dengan Tuhan di atas awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Tuhan selalu setia